Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta daripadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika merenungkan Injil ini, saya teringat akan sebuah lagu rohani yang sangat indah kata-katanya. Saya tidak menyanyi, tapi kata-kata ini saya bacakan. Yang isinya adalah demikian. Kurang lebih bagian referennya mengatakan demikian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, aku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Saudara-saudariku, kata-kata waktu Tuhan pasti yang terbaik bisa kita lihat juga dalam pengalaman Santa Marta. Kalau kita lihat dalam cerita Injil yang lebih panjang, sebagai pengantar dari Injil yang kita dengar hari ini, dikisahkan bahwa Maria dan Marta ini ketika saudaranya sakit keras, yaitu Lazarus, sudah memberi kabar kepada Yesus bahwa saudaranya sakit keras. Tapi dalam Injil diceritakan Yesus akan memperlambat datang, bahkan tidak merespon dengan cepat berita tentang sakit keras yang diberitakan kepadanya. Sampai kemudian kita tahu dalam cerita Injil, Lazarus akhirnya meninggal. Walaupun dalam situasi itu, Marta ini masih menunggu datangnya Yesus. Maka dalam Injil yang kita dengar, begitu tahu kabar bahwa Yesus datang, dia langsung katakan, "Tuhan, kalau Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati." Sebenarnya ini sebuah kegelisahan dari seorang Marta kepada Yesus yang dia yakini adalah seorang penyelamat. Dalam cerita Injil juga kita lihat bahwa Marta, keluarga Marta dengan Yesus ini cukup sering diceritakan dalam Injil. Tapi ketika dalam keadaan sulit,
Yesus ini seakan-akan tidak datang. Maka dia katakan, andaikan engkau di sini, pasti saudaraku tidak mati. Tapi dia pun masih ingat bahwa Yesus ini bisa melakukan apapun dari kehendak yang dilakukannya, dari kehendak Bapa. Maka dia katakan, tapi aku pun yakin bahwa engkau dapat meminta apapun yang engkau kehendaki dari Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak mudah berproses beriman seperti yang dialami oleh Marta. Mulai dari awal sakit saudaranya itu, seakan-akan Yesus memperlambat datang sampai kemudian akhirnya meninggal. Lalu kemudian ketika juga berjumpa dengan Yesus, Yesus hanya mengatakan, saudaramu akan bangkit. Lalu juga Marta tahu, ia bangkitnya nanti. Marta juga belum puas. Proses berimannya ini merupakan proses yang tidak mudah. Dia tahu bahwa ada kebangkitan, tapi nanti. Sampai kemudian Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Pada kesempatan inilah kemudian Marta mengerti seluruhnya apa artinya beriman kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak aspek beriman yang boleh kita temukan, yang boleh kita alami. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman Santa Marta, salah satu aspek beriman adalah melihat waktu Tuhan terjadi. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Marta kemudian mengakui, meskipun Yesus seakan-akan membiarkan saudaranya mati, tapi kemudian Marta mengakui bahwa engkaulah Mesias yang akan datang. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita punya pengalaman yang rumit, yang sulit seperti yang dialami oleh Marta. Tapi kita belajar beriman dari Marta, yaitu meyakini bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Karena Dia adalah kebangkitan dan hidup bagi kita.